Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku pilih.
Shalom saudara sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun. Untuk itu mari kita renungkan kebenaran ini untuk menyambut berakhirnya tahun ini. Tahun-tahun yang kita lewati, naik turun dengan berbagai kisahnya. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah semuanya ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dunia sedang sakit, manusia-manusia juga sedang sakit. Mohon pertolongan-Mu Tuhan. Mohon pakai firman-Mu untuk memulihkan setiap kami, untuk menyadarkan kami semua, agar kami sadar dan bertobat sebelum waktunya berakhir. Bapa di surga, berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tidak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan dengan cepatnya. Dan tidak terasa tahun pun berganti tahun. Malam ini kita sudah sampai di penghujung tahun. Harusnya kita introspeksi diri. Kita itu ada berada di lorong waktu yang arusnya menuju masa depan. Kita terseret di lorong waktu, saudara. Semua kita menuju ke satu akhir dari waktu ini. Itulah sebabnya hari-hari datang dan berlalu. Mari kita maknai setiap hari, setiap detik yang kita lewati ini. Bayangkan kita ada di lorong waktu, saudara. Siapapun kita. Ya, adalah lebih baik kalau kita hidup dengan hikmat. Seperti orang arif bijaksana. Jangan seperti orang bebal. Coba kalau kita semua bisa menghayati hal ini. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Saudara, meskipun kita sama-sama di lorong waktu itu, tapi ujungnya berbeda. Orang yang selama hidupnya menyenangkan Tuhan, ia akan melihat di ujung jalannya suatu dunia yang mataharinya tak pernah terbenam. Di sana terang, saudara. Artinya kita bersama Tuhan. Mari kita renungkan, kita semakin tua, siapapun kita, kalau kita bercermin ya, kerut-kerut mulai terlihat.
rambut putih pun mulai tumbuh satu persatu. Jangan tidak berasa. Ya. Lorong waktu ini berjalan begitu cepat seperti aliran sungai. Kalau kita lihat aliran sungai, kita tidak akan pernah melihat titik yang sama. Karena itu berjalan terus ke depan, menuju masa depan. Kita hidup diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Mau hidup seperti apa di lorong waktu ini? Itu tergantung dari kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu diampuni. Orang yang tidak mau sadar dan tidak mau bertobat, dosanya tidak diampuni. Dia berjalan di lorong waktu menuju kebinasaan di ujungnya. Meskipun hari ini kelihatannya sehat-sehat saja. Hari ini happy. Hari ini ia melampiaskan keinginannya, panas hatinya, iri hatinya. Serakahnya terhadap dunia ini. Ketidakpeduliannya terhadap sesama. Kekejaman hatinya ia nikmati. Ia tidak sadar lorong waktu ini arusnya sangat deras. Waktu itu sangat misteri. Waktu itu sebenarnya tercipta pada waktu Tuhan menciptakan jagat raya ini. Di dalam Iptek kita mengenal teori Big Bang. Itu teori. Seandainya Tuhan menciptakan seperti itu pun, ketika ledakan pertama itu terjadi, waktu tercipta. Dimensi keempat. Ruang dan waktu. Ruang kita mengenal panjang, lebar, dan tinggi. Membentuk suatu ruang. Dan waktu pun terbentuk. Kita semua ada di dalam ruang waktu. Tuhan sengaja menciptakan ruang waktu, lorong waktu itu. Untuk memberi waktu kita semua. Termasuk makhluk jahat itu. Si iblis dibuang ke dalam lorong waktu. Artinya apa? Semuanya ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Ya, jangan tidak punya rasa takut dan gentar. Sebab setiap awal ada akhirnya. Setiap kita ada hari kematian kita. Makanya ketika kita masih punya waktu hari ini, jangan out of focus. Jangan gagal paham. Mari kita memandang ke depan, di mana Tuhan sediakan dunia yang mataharinya tidak pernah terbenam. Mari saudara, untuk apa ya selama ini kita hidup melampiaskan keinginan kita terus begitu? Untuk apa? Banyak orang seperti itu. Ya, banyak orang tidak pernah bertanya kepada dirinya. Gak pernah bertanya, untuk apa hidup kita di bumi ini? Makanya setiap hari enjoy saja. Menghakimi orang enjoy saja. Melihat orang susah tidak tergerak hatinya. Menikmati hidup sendiri, mencari kekayaan sendiri, kekuasaan sendiri, kepuasan diri sendiri. Melalui firman sore ini, saya ingin mengingatkan kita semua. Tidak ada, saya yakin di antara kita tidak ada yang ingin masuk ke dalam api kekal, tidak ada. Yang ada adalah manusia-manusia yang terseret oleh egonya. Coba kita bertanya Bapak Ibu ya. Coba bayangkan begini. Ada tanya dalam gelisah di hati. Untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya.
cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan, celikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Mari saudara, kita bertanya-tanya. Kita hidup sekali ini harus selalu bertanya-tanya, harus selalu bercermin diri. Faktanya banyak sekali manusia pada umumnya tidak mengerti untuk apa hidupnya ada di bumi ini. Banyak orang terjebak dalam hidup yang sia-sia. Setiap hari mengejar sesuatu yang fana. Kekuasaan, kekayaan, kepuasan diri sendiri. Seneng gitu kalau lihat orang susah. Hatinya, pikirannya penuh dengan rencana. Rencana untuk menyusahkan orang lain. Untuk memuaskan hatinya. Ia tidak sadar bahwa ia sedang kesetanan, saudara. Ini ciri-ciri manusia yang kesetanan. Bukan kerasukan roh jahat, bukan. Kalau kerasukan kan dia melotot-melotot. Tapi kalau pikirannya menjadi seperti setan, itu kesetanan tingkat tinggi. Ia akan binasa kalau tidak bertobat. Lorong waktu ini begitu cepat berlari ke depan. Kita sudah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Teman-teman kita, sahabat kita, teman-teman sepelayanan. Dulu pemain keyboard saya tidak terasa sudah hilang, sudah pulang ke rumah Bapak. Ya, saya kalau ingat sedih juga sih. Tapi saya merasa tenang karena ia ada bersama Tuhan. Nanti kita ketemu lagi. Tapi saya sedih kalau lihat orang-orang atau sahabat-sahabat kita yang makin tidak takut Tuhan. Ia tidak sadar bahwa nanti malam pun kita semua bisa mati. Atau Tuhan Yesus datang kembali. Banyak orang melewati hari-hari tanpa makna. Menyia-nyiakan setiap detik yang berlalu, setiap jarum jam. Mabok dengan daya tarik dunia ini. Mencari mamon. Gak salah kalau digunakan untuk bersahabat dengan Tuhan. Kalau digunakan untuk mengasihi sesama. Tapi kalau mencari mamon dengan menyusahkan orang lain, menipu, maksud-maksud jahat, itu sebenarnya sedang membinasakan diri sendiri. Mabok kekuasaan, mabok seks, makan minum, kedagingan. Kalau di gereja mabok nama supaya populer. Mabok dipuja-puja. Ya. Aduh, kalau saya membayangkan lorong waktu itu ngeri, saudara. Serius. Saya ngeri sekali. Sering sekali saya dalam mimpi diberi Tuhan penglihatan loh, saudara. Dunia ini luar biasa menuju kebinasaan. Kalau saudara lihat hari-hari ini bagaimana Gunung Semeru itu meletus, itu mengerikan bukan? Saya sudah sering diberi mimpi seperti itu. Tapi saya berada di situ, di dekat situ, merasakan kengeriannya. Saya anggap ini adalah pesan Tuhan bahwa dunia akan berakhir dengan mengerikan.
Dunia ini begitu kelam. Tadi kita sudah mendengar puji-pujian selamat malam saat berpisah. Ya. Itu mengerikan loh saudara. Saudara kalau masih mabok dengan dunia ini, tidak terasa nanti semuanya berakhir. Ya. Itu bagus saudara lagu itu. Saudara harus menghayati itu. Ya. Jangan cuma hafal liriknya tapi dihayati. Iya benar juga ya. Hidupku ini aku harus berpisah dengan dunia ini. Sementara aku bekerja keras mencari uang dan sebagainya, tapi sebenarnya itu sementara. Tidak akan mengikat aku. Amin, saudara. Mari katakan dengan tulus. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah. Nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Saudara, kalau kita ingat bahwa alam semesta ini akan hancur oleh api, mestinya kita semua ngeri. Mestinya kita semua takut. Untuk apa sih jahat terhadap sesama? Untuk apa sih mengumpulkan uang begitu banyak tapi pelit terhadap sesama? Apalagi terhadap pekerjaan Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk apa kau lampiaskan kedaginganmu itu? Nafsumu itu? Selingkuh sana, selingkuh sini. Kau cari penyakit. Di dunia saja kau akan sengsara. Apalagi nanti di kekekalan. Ditolak Tuhan. Amin ya saudara ya. Aduh ini ngeri loh sebenarnya. Masa gara-gara uang saja sesama saudara bisa bunuh, saling membunuh loh. Betapa bodohnya manusia ini. Demi uang. Padahal satu sama lain mending miskin. Sudah sama-sama kaya saja masih saling mau bunuh. Saya tidak tahu, pasti ada kasusnya. Dunia ini semua kasus ada saudara. Makin kita berumur kita akan makin melihat ada ya yang seperti di film itu ya. Ada ternyata ya orang jahatnya begini ya. Waduh, mengerikan semua. Mari kita bertanya. Waktu kita ini masih sisa berapa lama? Mari saudara,
Coba kita tanya. Saudara yakin nanti malam kita masih hidup? Saudara yakin kalau kita tidur nanti malam, besok masih bisa bangun? Ya? Kalau saya nggak yakin. Sebab sudah banyak kasus sahabat kita ya, hanya tidur 10 menit langsung hilang. Tidak bangun lagi. Bayangkan kalau kita membuka mata di api kekal. Waduh, banyak orang memang tidak mengerti. Waktu ini misteri, saudara. Misteri kapan jam kehidupan kita ini akan berakhir. Itu misteri. Justru karena itu misteri tidak diberitahu oleh Tuhan. Supaya kita takut dan berjaga-jaga, berhati-hati. Begitu harusnya. Nah, kok banyak orang tidak mau fokus. Mari kita baca kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama dan kedua. Pengkhotbah ini luar biasa. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ingat hari kematianmu. Hari kematian kita semua. Ya. Kitab Pengkhotbah itu bagus untuk dibaca. Banyak orang tidak mengerti. Apa itu sia-sia semua? Kau tidak mengerti, justru hikmatnya ini luar biasa. Coba kita baca ayatnya yang ke-16 dan 17. Pengkhotbah demikian. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di pengadilan itu harusnya ada keadilan. Tapi kitab Pengkhotbah menulis, di situ pun tidak ada keadilan. Dari dulu sudah tidak ada keadilan, saudara, di dunia ini. Ayat berikutnya, berkatalah aku dalam hati. Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ini ancaman loh, saudara. Kamu ya, kalau tidak adil terhadap sesama, segala sesuatu ada waktunya. Banyak manusia tidak menangkap bahwa kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama itu, bentuk nyatanya adalah keadilan. Bentuk nyatanya adalah pengampunan. Bentuk nyatanya adalah memberikan sesuatu, menolong. Itu. Banyak orang tidak melakukan hal itu. Ini sangat mengerikan ini. Ayat 19, demikian. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Ini yang mengatakan kitab suci loh ini. Bukan berarti manusia itu binatang, bukan. Nasib manusia yang hidupnya sia-sia, itu tidak beda dengan binatang. Mati, masuk ke tanah. Binatang lebih enak menurut saya. Kalau binatang mati, tidak ada lanjutannya. Tapi kalau manusia mati, dibangkitkan lagi untuk dibakar di api kekal. Kalau mati hilang, nggak apa-apa. Nggak berasa. Tapi kalau mati, dibangunkan. Lalu ditinggal di api kekal. Ini mengerikan. Banyak orang kalau akhir tahun ya, maunya mendengar yang enak-enak. Pesta, trompet, dan sebagainya. Tapi khotbah ini jauh lebih enak didengar. Karena menyelamatkan. Banyak orang suka menghibur. Kalau saya suka menegur. Beda ya. Justru orang yang benar itu akan bahagia kalau ditegur dengan cara ini. Mengapa? Ya juga ya. Aku sedang ada di lorong waktu. Sebentar lagi lorong waktu meninggalkan 2021. Masuk ke 2022. Apa yang terjadi di waktu-waktu mendatang? Ini misteri bukan? Kitab Pengkhotbah harus dibaca kesimpulannya. Yaitu di pasal 12. Di ayat pertama.
Nanti dibaca dari ayat 1 sampai akhir. Tapi saya mau bacakan yang penting-penting saja. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Selagi masih bisa. Sebelum tiba hari-hari malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Itu tak berdaya lagi tuh. Sudah terakhir gitu, nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau tinggal matanya aja yang kedip-kedip. Wah, itu menakutkan kalau orang tidak dekat Tuhan. Tapi kalau orang dekat Tuhan, sudah waktunya Tuhan, aku mau pulang. Itu ayat pertama. Ayat ketujuh. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ada orang yang membaca ini, oh orang berdosa juga kembali Pak rohnya kepada Allah. Ini ayatnya nih Pak. Itu orang yang tidak mengerti konteks Alkitab. Roh itu tergantung, kalau roh orang benar kembali kepada yang empunya. Kalau roh yang tidak benar dibangkitkan, diberi tubuh baru, tapi untuk dibakar di api kekal. Makanya hidup yang benar mulai sekarang, ya. Oke. Kata pengkhotbah itu ayat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Waduh, kita kok tidak dimotivasi ya Pak. Kok malah seolah-olah mau dibuat depresi gitu. Tidak. Memang segala sesuatu sia-sia. Ayat 14, 13. Akhir kata, nah artinya ini kesimpulan dari kitab pengkhotbah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah akhirnya jelas kan maksud kitab pengkhotbah. Karena itu takutlah akan Allah. Ayatnya yang ke-14. Kenapa? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi jangan pernah di antara kita yang ada berpikir, aku sudah Kristen pasti tidak dihakimi. Semua orang akan dihakimi. Semua orang perbuatannya akan dibawa ke Tuhan. Ingat, iman itu bukan hanya untuk direnungkan. Iman itu ujiannya adalah perbuatan kita. Jangan salah. Kalau perbuatannya jahat berarti nggak punya iman. Banyak orang berpikir yang penting iman. Iman itu ngelamun maksudnya, renungan. Iman itu buktinya perbuatan. Kalau kau di sosial media menyerang orang dan sebagainya, memfitnah, membuat berita-berita bohong untuk membunuh karakter seseorang, kau kesetanan. Itu artinya tidak beriman. Amin semua. Mari kita bertobat ya. Yalah, hidup cuma sekali gak mau bertobat terus maunya apa? Rata-rata orang cuma umur 70 sampai 80. Alkitab itu menjelaskan dengan jelas kok, Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti bagaimana kau hidup, berkebiasaan hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi harus seperti orang arif, bijaksana. Jangan rewel, saudara. Gak puas, gak pernah puas dengan apapun. Jangan rewel. Ada suami-suami yang rewel. Istrinya susah hidupnya. Ini kurang, itu kurang. Ini dicela, itu dicela. Sampai kasihan sang istri, depresi. Sebaliknya ada istri-istri yang cerewetnya minta ampun. Sampai suaminya kurus gitu. Saya kurus bukan karena itu loh, saudara. Iya benar, sampai suaminya itu depresi, istriku kenapa ya begini ya. Dulu waktu mau nikah kayaknya gak begini deh. Saya kasih tahu itu dulu promosi sebelum nikah. Setelah nikah kok begini ya Pak? Promosi sudah berakhir bro. Aslinya sudah keluar. Tapi beginilah, gak ada yang namanya salah pilih. Mari mulai hari ini, ingatkan, berdua gandengan tangan, bertobat lagi ke depan. Amin ya. Jangan diingat-ingat kesalahan masa lalu. Kita sedang ada di lorong waktu menuju akhir kok. Masih sibuk sendiri.
dengan urusan-urusan yang tidak penting. Yang kedua, jangan buat masalah dalam hidup kita. Hiduplah tak bercacat, tak bercela. Jangan buat masalah. Kita nggak buat masalah saja, ada masalah yang dibuat orang lain. Yang harus kita tanggung. Yang harus menjadi beban kita. Ya, jangan banyak keinginan. Tadi sudah berkata selamat malam, selamat berpisah. Iya, lupakan semua. Cerai dengan keinginan. Ganti dengan keinginan Tuhan. Amin ya semua ya. Ini saya kalau bicara itu lugas loh. Jadi langsung aja to the point biar semua mengerti. Mari kita fokus, saudara. Fokus pada hidup yang berkenan itu bagaimana ya Tuhan. Itu aja. Supaya hidupku berkenan bagi Tuhan itu bagaimana ya. Supaya hidupku ini menjadi berkat bagi istriku, anak-anakku, orang tua. Siapapun di dunia ini aku bersinar-sinar seperti Tuhan. Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Bagaimana ya Tuhan? Pekerjaanku begini-begini aja. Bagaimana supaya aku bersinar? Bisa, setiap orang bisa bersinar. Meskipun ada yang sinarnya 10 watt, ada yang sinarnya 100 watt, tapi bisa. Jangan padam, gelap itu namanya hidupnya. Apalagi menyusahkan orang lain. Waduh, kau akan binasa. Kalau nanti malam mati gak sempat bertobat ya kau binasa. Bagaimana kita hidup ini? Menjadi berkat, kan enak. Jangan jadi nyusahin orang. Harusnya kita hidup itu nurut saja, saudara. Kalau Tuhan menghendaki aku akan begini. Kalau enggak ya aku enggak usah begitu. Kan begitu. Alkitab mengatakan begini. Kenapa sih kau dikhotbahi, dikasih firman kebenaran, kok tidak meresponi? Coba, mengapa? Matius 11 ayat 17. Kami meniup seruling bagimu. Tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berduka. Kamu maunya apa? Hidup cuma sekali aja, maunya apa? Ya, mari kita lembutkan hati kita. Mari kita nurut saja sama Tuhan. Ada amin ya semua ya. Jadilah pelaku firman. Ya Tuhan, aku mau nurut mulai sekarang. Seperti anak kecil itu loh, nurut. Ada amin semua? Kalau enggak, aduh, saya juga enggak ada untungnya saudara, teriak-teriak begini. Ini untuk kebaikan kita semua, jangan sampai kita salah. Coba mulai sekarang ya kita renungkan ya. Mari kita hidup nurut saja. Sebenarnya hidup ini pujian bagi Tuhan. Nurut aja lah, gak usah mikir, aku mau ini, mau itu, gak usah. Maunya begini aja, aku mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya artinya pujilah Dia. Hai kalian semua pujilah Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Saudara, hidup ini enak atau tidak itu tergantung kita. Kalau kita menjalaninya damai dalam Tuhan, maka kita akan bahagia, kita akan merasakan shalom yang sebenarnya. Orang tidak merasakan shalom meskipun kaya raya.
Karena itu dia memburu terus, panas hati. Ingin ini, ingin itu, tidak puas-puas. Padahal hidup ini sangat nikmat bersama Tuhan. Ya. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Saudara, mari kita menyambut akhir tahun dengan mengosongkan diri. Mengisi hidup kita dengan kehendak Tuhan. Nurut saja, keep it simple. Buatlah hidup kita itu sederhana. Nurut saja. Kita puji Tuhan, bukan hanya dengan mulut. Lewat seluruh perbuatan kita. Itulah iman yang nyata. Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Amin, saudara. Amin. Saudara sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, sampai ke ujung bumi, kita bersyukur kalaupun dunia sedang naik turun, ada banyak hal terjadi, tapi kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Tapi kita masih bisa belajar, tapi kita masih mempunyai waktu untuk memperbaiki diri. Mari kita arahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara, mari dukung pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan ini, di truth.id. Kita membutuhkan banyak dukungan, karena kita melakukan pekerjaan Tuhan yang banyak sekali. Tuhan pasti berkati saudara. Selamat menyambut akhir tahun, tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Tidak ada kata yang bisa kami lakukan, kami ucapkan, kecuali lewat perbuatan kami yang nyata. Ajari kami terus. Kami mau sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
sekarang. Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.